semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu. Dan untuk topik pilih kartu kita kali ini adalah pelajaran apa yang mereka terima setelah menyakiti dan mengecewakan kalian, ya. Kira-kira apa pelajaran yang akhirnya mereka terima atau mereka dapatkan setelah menyakiti kalian atau mengecewakan kalian. Oke, fokus dengan pertanyaannya, kemudian fokus juga pada orang yang dimaksud. Setelah itu pilih kartu yang paling memanggil kalian. Pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Oke, apakah grup 1, grup 2, grup 3, oke? Kalau kalian sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya, oke? Jadi cek description box, di situ ada timestamp-nya. Dan ingat, ini adalah general reading, oke? Sehingga tidak akan resonate dengan semua yang menonton. Tidak mungkin akan cocok dengan semuanya. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas bahwa ini hanyalah konten saja. Jika kalian ingin pembacaan secara personal dan lebih panjang, kalian bisa ambil personal reading. Caranya ada di description box atau di informasi YouTube channel ini ya. Oke, ada kan di bagian informasi channelnya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Jika keterangan tentang personal reading masih ada, artinya masih dibuka ya, masih available untuk personal reading, oke? Dan ingat, apa yang aku bacakan bisa saja dari sudut pandang kalian atau dari sudut pandang orang yang punya situasi dengan kalian dalam pembacaan ini, alias bisa vice versa. Oke ya, baik. Ini adalah pilihannya. Kalau kalian mau tanpa tanpa stone di sini bisa juga aku akan ambil stone-nya dan kalian bisa fokus dengan intuisi kalian dengan melihat kartunya saja mana yang paling memanggil ya. Oke, ini adalah pilihan kartunya tanpa stone. 1, 2, 3. Pilih dengan intuisi. Bagusnya tetap pilih dengan intuisi ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pembacaan. Kalian bisa langsung menuju pada grup pilihan kalian. Langsung ke description box. Timestamp-nya ada di situ. Oke ya. Oke, grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian ya, Divine Timing ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Oke, di sini ada Taurus, ada Leo. Coba aku cek lagi ya, kira-kira ada energi apa lagi yang tampak di sini. Ada Cancer, Capricorn, Aquarius, Aries juga ada di sini, oke? Itu yang aku lihat di sini untuk grup 1. Jadi kira-kira pelajaran apa sih yang diterima orang-orang yang ada di sini gitu ya. Yang aku lihat sih gini ya. Ingat ini general reading yang aku baca bukan hanya satu orang, sehingga ada beberapa skenario yang bisa tampak di sini ya. Pertama aku melihat ada kebahagiaan yang hilang gitu ya. Kemudian di sini aku melihat orang yang mereka ini menginginkan sesuatu tetapi apa yang diinginkan justru jauh dari mereka. Jadi yang diberikan itu bukan yang diinginkan. Seperti itu. Dan ini juga bisa berkaitan dengan third party situation atau cinta segitiga lah, minimal cinta segitiga ya. Karena seperti gini, siapapun yang ada di sini, karena dalam pembacaan ini kan nggak hanya satu orang ya. Yang aku lihat di sini ada orang yang mencintai orang lain lah ya, tetapi dia tidak bersama orang yang dia cintai gitu loh. Yaitu salah satu contohnya. Jadi justru yang diberikan itu adalah yang bukan mereka inginkan gitu. Jadi itu yang aku tangkap di sini ya. Mendapatkan yang tidak diinginkan, sebenarnya itu bisa jadi menyiksa juga ya, karena kayaknya orang ini itu kecenderungan menginginkan sesuatu atau siapapun atau apapun yang tidak menjadi miliknya atau tidak bisa menjadi miliknya gitu. Seperti itu ya. Jadi
ya itu ya, ada kesedihan yang sumbernya bisa jadi dari situ. Itu salah satu contoh soal third party situation. Tetapi ini bisa bisa apapun sih, nggak harus tentang romance ya, bisa apapun. Jadi ketika dia mendapatkan apa yang sebenarnya tidak dia inginkan gitu loh. Dan ada kebahagiaan yang sepertinya sudah lama absen dalam hidupnya gitu. Jadi memang ada energi kesedihan di sini kalau aku lihat ya. Kemudian, ada kesadaran untuk, apa ya, untuk menuju ke jalan yang benar gitu loh ya. Jadi mungkin dari segala hal yang terjadi dalam hidupnya, bisa jadi orang-orang yang ada di sini itu mikir gitu loh. Mungkin mereka itu harus evaluasi diri atau evaluasi jalan yang mereka pilih gitu. Jadi mereka ingin move on, mereka ingin hidupnya lebih baik, lebih tertata, lebih jelas, dan mereka ingin bahagia gitulah intinya. Jadi kayak orang yang mungkin udah ya, gue udah cukup dengan kehidupan seperti ini, gue ingin move on dan gue juga ingin bahagia gitu. Maksud dari ingin move on yaitu adalah ingin mengubah jalannya dan mereka ingin menjemput kebahagiaannya gitu loh ya. Mungkin di tempat lama mereka merasa, sudah cukup kayaknya itu hanya bergelut dengan ketidakbahagiaan atau drama gitulah intinya ya. Jadi orang ini sepertinya sadar gitu dan mereka ingin meninggalkan itu gitu. Sepertinya memang tidak ada kebahagiaan di situ dan mereka juga harus bangkit untuk kebahagiaannya gitu. Ada energi atau perasaan seperti itu yang aku tangkap di sini ya. Kayak gitu sih, mereka seperti merasa butuh petunjuk jalan mana jalan mana yang harus mereka pilih, jalan mana yang tepat, yang benar untuk mereka sehingga mereka bisa memperbaiki hidupnya gitu loh. Karena mungkin mereka merasa hidupnya agak berantakan, mungkin ya sempat merasa hidupnya berantakan dan ya mereka merasa ya itu tadi, mmm ingin memperbaiki itu semua, harapannya jelas mereka ingin bahagia karena mereka sudah lelah mungkin ya dengan segala gejolak atau kesedihan yang ya selama itu mereka lalui gitu ya. Aku melihatnya di sini, mereka mendambakan orang-orang yang ada di sini ya, orang-orang yang ada di sini yang aku tangkap itu punya keinginan untuk memiliki hidup yang stabil secara finansial dan emosi gitu. Jadi ya mungkin saja mereka sudah melalui banyak drama gitu loh. Jadi kayaknya, mmm, mereka ingin hidup tenang dan, mmm, jelas gitu loh, termasuk dalam hal finansial gitu. Jadi benar-benar mendambakan kehidupan yang tenang dan stabil secara finansial dan ketenangan hidup itu sendiri, bukan hanya finansial juga sih ya, gitu ya. Mungkin ketenangan hidup itu ya asalnya dari hati sih ya, dan itu kembali ke perjalanan spiritual masing-masing orang ya, mmm, kembali ke perjalanan, apa ya, ngomongin spiritual ini sebenarnya ngomongin ke pemikiran orang ya. Jadi seperti perjalanan orang menemukan apa sih sebenarnya makna kebahagiaan buat mereka gitu. Itu menurut aku sih sebenarnya bagian dari perjalanan spiritual juga gitu loh ya. Bagaimana mereka melihat hidup kayak gitu loh ya. Jadi itu sih yang aku lihat di sini. Kalau soal maksud dari pengen hidup tenang ya itu semua kembali ke mereka sih. Kembali ke orang-orang yang ada di sini, kembali ke setiap orang yang menjalani gitulah ya. Karena soal ketenangan itu akan ditemukan ketika memang apa ya, mmm, seseorang itu sudah ya bisa jadi ya melalui perjalanan yang agak pahit, terus mereka sendiri juga mau berpikir dan bangkit gitu. Jadi memang biasanya ketenangan itu bisa jadi akan didapatkan, akan dipahami jalannya ketika sudah merasakan hal yang nggak enak dulu, lalu sudah mencapai level spiritual tertentu atau kebijaksanaan tertentu lah ya dalam pemikiran. Dan orang yang bijaksana itu biasanya nggak sok bijak ya. Maksudnya nggak mengaku-ngaku dia bijaksana, dia dewasa, dia lebih tua, lebih lama hidup, nggak kayak gitu. Biasanya tuh
orang yang bijaksana atau pinter gitu ya, itu mereka nggak perlu pengakuan seperti itu. Justru orang yang bijaksana dan orang yang bijaksana itu biasanya mereka nggak pernah merasa cukup bijaksana. Mereka itu selalu belajar dari situasi yang terjadi pada orang lain juga, nggak hanya mereka sendiri. Jadi, ya gitu sih bener juga kalau ada istilah ilmu padi gitu ya. Biasanya mereka nggak merasa cukup bijaksana, tapi bukan berarti mereka insecure dan selalu merasa tidak cukup ya, enggak kayak gitu. Tapi lebih ke mereka itu nggak perlu pengakuan, apalagi mengakui dirinya sendiri bijaksana gitu loh ya, dan selalu sadar untuk berproses gitu. Jadi mungkin lebih ke nggak butuh pengakuan kali ya. Jadi, mereka juga nggak merasa perlu untuk merasa dirinya bijaksana, tapi lebih ke prosesnya, substansinya kayak gitu. Kayak gitu sih ya. Dan mereka sadar tiap orang itu pasti punya sisi kebijaksanaannya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi benar itu yang namanya ilmu padi, oke. Kemudian orang pintar juga sebenarnya nggak yang sok pintar juga ya, maksudnya sok pintar itu baru segitu aja udah merasa paling pintar gitu kan, mmm, sebenarnya nggak perlu gitu loh ya, apa ya, biasanya kalau orang pintar memang kayak gitu sih. Ya kalau aku lihat orang-orang pintar yang menurut aku pintar ya, karena mungkin pintarnya masing-masing orang itu masing-masing orang itu bisa berbeda gitu loh, level atau pandangan soal pintar masing-masing orang bisa berbeda. Kalau yang aku lihat, yang aku amati, yang menurut aku orang-orang pintar ya, yang di mata aku memang orang-orang itu pintar gitu. Ya iya sih mereka nggak sok pintar gitu, maksudnya pintar dalam bidangnya gitu loh. Mereka masing-masing pintar dalam bidangnya, bukan berarti pintar dalam semua bidang ya. Tapi menurut aku orang-orang tersebut pintar gitu. Jadi aku punya pandangan sendiri gitu. Kalau orang sok pintar biasanya di pandangan aku dia nggak pintar gitu, di pandangan aku gitu ya. Kayak gitu sih. Nah, kalau yang beneran pintar sih mereka nggak perlu apa ya, nggak perlu pengakuan juga sih gitu ya. Dan justru apa ya, lebih explore gitu loh. Berarti level standar pinternya itu lebih tinggi daripada sekedar merasa pinter, terus kayaknya hal sepele aja buat dia udah luar biasa gitu. Padahal kan ya biasa aja gitu loh ya. Kayak gitulah intinya. Benar ilmu ilmu padi itu, soal ilmu padi ya. Oke, kembali ke sini. Nah, ya balik lagi sih. Aku melihatnya sih ada harapan itu ya terutama soal finansial ya. Kayaknya orang ini mungkin sempat merasa terombang-ambing dalam situasi finansial mungkin ya. Jadi memang ya dua sih antara ya keduanya ya, kestabilan finansial dan kehidupan yang tenang gitu. Cuman ya balik lagi itu apa ya? Mungkin dia dapat seiring perjalanan pemikiran dia juga sih ya dalam melalui segala um, masalah hidupnya gitu. Kayak gitu sih ya. Sebenarnya bisa-bisa aja sih pada akhirnya orang ini apa namanya? Secara keuangan ini meningkat, bahagia dan bisa meraih ketenangan yang mereka harapkan itu sebenarnya bisa-bisa aja. Apalagi di sini ada divine timing. Tapi soal waktu dan soal proses ya. Artinya gini, kalaupun mereka sudah akhirnya mendapatkan level itu atau mencapai itu gitu ya, itu mereka juga sudah bergelut dengan apa ya, banyaknya tantangan hidup gitu, pelajaran hidup gitu. Jadi ya udah ya, maksudnya dianggap bisa jadi dianggap setimpal gitu loh. Kayak gitu. Aku melihatnya sih ke depannya ada ya, seperti mmm, kebahagiaan dalam keluarga itu ada di sini kalau aku lihat ya. Dan kesuksesan dalam keuangan sebenarnya ada di sini, gitu. Ada kebahagiaan di depan.
Ya itu sih yang kulihat di sini. Ya, jadi pelajarannya adalah um, ya itu sih pelajaran ketika apa ya? Apa ya? Ketika apa yang ya yang udah aku sebut tadi, apa yang diinginkan tidak didapatkan gitu. Sampai akhirnya let it go ya. Mungkin pelajarannya itu ya, bagaimana melepaskan ketika menginginkan sesuatu dengan sangat tetapi tidak bisa memiliki. Bagaimana belajar untuk melepaskan itu pelajarannya ya. Tapi ketika mereka sudah berhasil melalui proses itu, mereka bisa mendapatkan kebahagiaan yang mendapatkan kebahagiaan ya, cuman pandangan kebahagiaan mereka di awal dengan di akhir itu bisa berbeda gitu loh. Di awal itu ya itu, ketika pandangan kebahagiaan mereka di awal, mereka kecenderungan itu melalui itu tadi, ketidakbahagiaan karena apa yang mereka inginkan itu yang nggak mereka dapatkan gitu, kecenderungan seperti itu. Tapi seiring ditempa kehidupan gitu ya, akhirnya mereka punya pandangan sendiri soal hidup yang harusnya mereka pilih ya, soal kebahagiaan juga gitu. Dan akhirnya bisa sih mendapatkan itu kalau aku lihat ya, ketika mereka melepaskan, tidak terlalu menggenggam atau menginginkan banget atau memaksakan gitu ya, ketika mereka sudah belajar soal ikhlas melepaskan itu dan hanya ingin menata hidupnya gitu ya. Ketika itu sih mereka akhirnya mulai berproses memanifestasikan hal-hal baik di hidupnya, yaitu kebahagiaan itu. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke, untuk grup 1 itu pelajarannya sih kalau aku lihat ya. Tapi kalau sudah berada di pemikiran itu artinya mereka sendiri juga sudah lelah gitu loh dengan segala segala realita kehidupan ya. Kayaknya itu tadi realita kehidupan yang dimaksud ya. Justru menginginkan hal yang tidak bisa mereka dapatkan gitu, miliki gitu. Oke, aku akan bacakan pesan yang ada di sini ya. Kembalikan energi, pahami diri dan situasi dalam perenungan. Semua butuh proses. Sesuatu yang diimpikan bisa datang di saat yang tak terduga tuh kan aku bilang juga divine timing. Jadi itu pelajarannya ya. Jadi mungkin ya mereka udah capek dengan tempaan hidup dan ya udahlah simpel aja gue cuma ingin menata hidup gue, ingin hidup tenang, ingin stabil gitu ya. Nah, itu disuruh mengembalikan energi mungkin di masa kontemplasi, move on, merenung dan mulai punya tekad untuk ya udah ingin memilih jalan yang benar aja dan tenang gitu loh. Ya, terus di sini ada pesan pahami diri dan situasi dalam perenungan tuh kan. Akhirnya dalam perenungan itu justru mereka lebih banyak belajar sih ya. Karena kalau nggak fokus sebenarnya dalam perenungan itu kan kita bisa banyak berpikir di situ. Akhirnya kita bisa banyak mencerna pelajaran yang selama ini terjadi gitu loh. Oke, pahami diri dan situasi dalam perenungan. Semua butuh proses, jelas kebahagiaan pun butuh proses. Untuk orang bisa memahami bahagia itu juga bisa jadi butuh proses gitu ya. Sesuatu yang diimpikan bisa datang di saat yang tak terduga. Itu yang aku bilang. Ketika mereka sudah melepaskan dan tidak terlalu menginginkan, ya simple aja, justru happiness itu, kebahagiaan itulah yang datang sendiri pada mereka dengan cara yang tidak terduga, waktunya tidak terduga. Itu yang kulihat di sini. Oke, oke, itu aja untuk grup 1. Terima kasih. Kita akan menuju ke grup 2 ya. Good luck grup 1. Bye. Oke, grup 2 ini adalah kartu pilihan kalian ya, feminin dan maskulin ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Bisa Sun, Moon, Rising, Venus, tetapi jangan fokus pada zodiak ya. Oke. Baik, di sini aku melihat ada Aquarius ya, Aries. Aquariusnya cukup kuat di sini ya. Kemudian ada Virgo,
Ada, oke, Virgo juga lumayan kuat nih, Libra, Scorpio, Taurus, Leo. Ya, itu yang aku lihat di sini ya untuk grup 2. Oke, grup 2, kira-kira pelajaran apa sih yang mereka terima ya? Kalau aku lihat di sini, ini kebanyakan soal cinta nih ya, soal kekecewaan cinta. Itu yang aku lihat di sini, cinta romance ya. Karena cinta sendiri sebenarnya universal gitu ya, tapi ini lebih ke romance lah ya. Oke, kalau aku lihat di sini ada penyesalan yang apa ya, besar gitu loh. Jadi, aku melihat di sini mungkin ada yang tersakiti, hubungan ini berakhir, ada yang akhirnya pergi setelah merasa sangat terluka gitu ya. Nah, orang yang ditinggalkan di sini aku melihatnya sih lebih ke pokoknya orang yang apa ya? Ya bisa jadi ini orang yang ditinggalkan ya. Karena kesedihan itu bisa bisa juga dirasakan oleh kedua belah pihak kan. Ya. Oke, di sini aku melihat setelah perpisahan itu orang-orang ini berharap masih bisa terkoneksi kembali, masih bisa ada kesempatan untuk memperbaiki. Jadi penyesalan yang besar itu menyiksa, ya bisa menyiksa seseorang lah ya. Oke, nah di sini aku melihat mereka bisa jadi sudah berusaha move on, sudah berusaha, oh ya udah, kalau udah selesai ya selesai, kan masih banyak yang lain. Mungkin sudah berusaha berpikir seperti itu, tetapi, ada kesulitan untuk move on ya, jadi kayak denial gitu loh. Ya ketika secara pikiran dan kata-kata mereka ingin mengarahkan diri mereka seperti tidak ada apa-apa, tidak merasa terluka, biasa saja, masih banyak yang lain, dan ya move on aja gitu ya. Tetapi hati mereka itu seperti ke arah yang lain, yaitu ingin kembali gitu, ingin, ya ingin apa ya, ingin memulai lembaran baru gitu loh. Aku melihatnya ada keinginan besar untuk rekonsiliasi nih di sini ya. Jadi, ini berseberangan antara kata-kata dengan hati atau pikiran dengan hati itu berseberangan gitu loh ya. Karena ada ego, ada usaha untuk mengelak gitu loh di situ ya. Itu yang kulihat di sini. Jadi sebenarnya hatinya itu ada penyesalan dan keinginan untuk rekonsiliasi. Itu pelajarannya. Pelajarannya ya suka nggak suka ya, hidup adalah pilihan ya. Maksudnya, mmm terkadang kalau kita dihadapkan pada pilihan meninggalkan atau kita yang berubah, karena kita nggak mungkin, memaksa orang berubah itu nggak mungkin. Kalau mereka tidak ingin berubah, ya mereka nggak akan berubah gitu. Atau bisa aja mereka bilang mereka akan berubah, tapi ya itu hanya karena mereka ada maunya gitu ya. Kalau cuman sekedar kata-kata, karena memang ada keinginan gitu loh, ada permintaan di situ, itu ya bisa jadi karena ada maunya aja gitu. Tidak benar-benar ada tamparan keras ingin berubah dari dalam gitu. Makanya kecenderungan kan kalau cuman ngomong, "Iya aku akan berubah," tetapi hubungan itu kayak masih putus nyambung, masih terkoneksi, kecenderungan ya itu cuman omong-omong aja, alias cuman ngomong-ngomong aja gitu ya. Realitanya bisa jadi mereka nggak berubah gitu. Lebih ke ya udahlah mempersingkat aja memang ada maunya gitu loh. Dan ya itu, jadi hanya bisa menjanjikan aku akan berubah, aku akan melakukan yang terbaik gitu kan, seperti itu. Ya maksudnya nggak bisa dipukul rata sih ya. Ada orang yang benar-benar mikir dan mereka ada keseriusan untuk memperbaiki, tapi ada orang yang memang ya apa ya, ya cuman manipulatif aja gitu ya. Ini nggak ngomong mana yang benar dan mana yang salah ya, tetapi kalau dalam menjalin hubungan ya baiknya kita sama-sama sepakat lah ya, apa yang bisa kita terima deh, apa yang tidak gitu loh. Ya pilih ketika ada yang tidak bisa kita terima, pilihannya dua. Gimana ya? Sorry sorry sorry. Enggak, maksudnya ketika apa ya, pilihannya 2 ya maksudnya suka nggak suka akhirnya kita harus terima atau kita pergi aja gitu loh, ya kan. Ketika ada yang kita tidak sukai maksudnya, pilihannya 2 kita terima itu atau kita tinggalkan aja gitu. Tapi jangan pernah punya harapan, ekspektasi, atau niat untuk merubah orang ya.
lepaskan aja. Maksudnya terserah ya kalian mau melanjutkan atau tidak, cuman maksudnya ketika punya pikiran untuk terobsesi merubah orang ya lebih baik lepaskan aja karena itu ujungnya udah tahu kemana, ke kekecewaan. Pada kekecewaan, itu akan berlabuh pada kekecewaan ketika sudah terobsesi, gua akan merubah dia, gua harus merubah dia gitu. Ekspektasi ujungnya pada kekecewaan. Apalagi ini ekspektasinya bisa merubah orang gitu ya. Karena pada dasarnya orang tidak akan berubah kalau mereka tidak benar-benar ingin berubah sendiri. Dan biasanya mereka akan berubah ketika dapat tamparan keras. Tamparan keras ini hati yang terluka atau pikiran yang terbuka. Tapi menurut aku sih ini ada keduanya tuh punya kaitan. Setelah terluka, hatinya, matanya terbuka, pikirannya terbuka, dan disitulah awal perubahan, langkah perubahan gitu. Oke, iya sih, ya pilihan gitu loh. Misalkan, oh gua ya intinya pilihan ya. Maksudnya kalau memang hubungan itu sudah, mmm, intinya sih temukan kesepakatan untuk tetap bersama atau ya tinggalkan saja gitu. Alias ya udah kita udah nggak sepakat, jalan masing-masing daripada hanya saling menyakiti. Tapi kalau memang, masih bisa diupayakan ya terserah gitu ya. Cuman, mmm, sebenarnya simpel ya, 2 pilihan, stay atau meninggalkan. Kalau stay berarti kan kita juga nggak akan stay pada situasi yang nggak sehat dan terus berulang seperti itu gitu loh ya, yang klasik gitu loh masalahnya, gitu. Ya nggak sehat gitu lah, maksudnya kita nggak bisa stay pada keadaan yang tidak sehat juga kan, gitu. Jadi ya memang ada circumstances atau ada hal yang harus berubah di situ. Atau kita merubah jalan demi kesehatan mental kita gitu lah ya. Cuman kan ada orang yang tidak paham gitu loh dengan pilihan itu gitu loh. Jadi kecenderungan memaksa bersama padahal hanya saling menyakiti. Dia nggak punya plan kalau bersama itu bagaimana nantinya gitu loh, apa yang akan dilakukan dari kesalahan-kesalahan yang ada dan memang nggak pernah beres gitu loh. Mereka pikir dengan kembali semuanya beres begitu aja, kan tidak, akhirnya terjebak pada masalah-masalah yang sama gitu loh. Itu mereka yang nggak membuka mata sih sebenarnya, ya kan? Ketika bersama hanya saling menyakiti ya buat apa gitu loh. Tapi, mereka yang nggak membuka mata itu mungkin nggak benar-benar sadar terhadap pilihan yang ada gitu loh. Kalau mereka memutuskan bersama ya mereka harus punya plan, bagaimana masalah-masalah yang pernah ada itu bisa dapat solusinya. Sehingga ketika kembali bersama itu semua bisa teratasi. Bukan, "Oh ada masalah main tinggal, oh bubar," gitu, tapi nanti mau kembali lagi. Terus mikirnya kalau sudah kembali lagi, semua yang lama-lama itu akan beres sendiri, kan enggak. Kalau nggak pernah diberikan solusi, ya itu akan muncul lagi gitu loh, kayak penyakit aja gitu. Seperti itu, memang ada kecenderungan kecenderungan orang-orang yang begitu ya, ya nggak semuanya, maksudnya kan ada orang-orang yang begitu, tidak semua orang. Sebagian orang yang kecenderungannya kayak gitu, ya contohnya gitu sih, ketika dihadapkan pada masalah, mereka itu kayak nggak bisa gitu loh, ya nggak bisa dihadapkan pada masalah untuk menyelesaikan masalah itu tuh nggak bisa. Mereka melihat masalah itu adalah tekanan, sehingga mereka kecenderungan lari dari masalah. Ingat ya, perbedaan antara lari dari masalah, melarikan diri dari masalah dengan menghindari masalah itu beda. Menghindari masalah, masalah itu belum terjadi, kita sudah menghindari apa yang bisa kita hindari dan kita sempat mikir gitu loh. Oh misalkan, oh daripada ini dicuri, oh lebih baik kan kita teliti demi keamanan, mengutamakan keamanan gitu. Artinya kita udah mikir bahwa potensi dicuri itu ada dan kita menghindari masalah itu ada sehingga kita punya upaya sebelum itu terjadi. Nah, itu menghindari masalah. Tetapi kalau lari dari masalah itu yang tidak bisa. Kalau masalah itu sudah ada, sudah terjadi, salah satu cara untuk kita singkirkan masalah itu di kehidupan kita, jika kita menganggap itu masalah ya, adalah dengan menghadapi dan menyelesaikan. Kalau tidak dihadapi dan tidak diselesaikan, ya itu hanya akan datang lagi dan datang lagi aja gitu. Contoh, orang melihat skripsi itu masalah. Ya kalau nggak dibereskan, dihadapi dan diselesaikan, ya itu akan jadi hantu terus gitu kan. Kalau orang itu memandang skripsi masalah ya. Tidak semua orang memandang skripsi itu masalah juga sih sebenarnya.
Oke, mmm, ya seperti itu. Kan ada tuh orang yang ya mungkin mereka belum cukup dewasa. Ingat ya, kedewasaan itu tidak diukur oleh umur. Umur itu bukan jaminan mereka lebih dewasa, lebih mature, lebih cerdas dalam melihat masalah dan kehidupan, itu belum tentu. Karena aku pernah dan karena aku pernah melihat orang tua, orang tua, maksudnya orangnya udah tua gitu ya, tapi, pemikirannya itu nggak secerdas dan sebijak itu juga gitu loh. Karena yang lebih muda itu mikirnya tuh bisa lebih open minded, lebih lebih pas dalam melihat akar permasalahannya. Nah, yang tua ini belum tentu bisa melihat akar permasalahannya gitu loh. Walaupun udah tua dan udah lebih lama hidupnya gitu ya. Jadi itu tadi sih yang aku bilang, umur bukan jaminan kedewasaan dan kecerdasan seseorang dalam melihat kehidupan gitu loh. Karena ya mereka bisa aja dapat masalah, tapi mereka belum tentu belajar gitu, ya kan, dalam melihat masalah itu. Sehingga ya mereka hanya terjebak di masalah yang sama atau ya pemikirannya ya segitu-segitu aja gitu. Bisa jadi yang muda ini, yang lebih muda dari mereka justru lebih jitu dalam melihat akar permasalahannya, lebih dalam pemikirannya. Itu sih yang aku sebut, tidak ada jaminan, korelasi antara umur dengan kedewasaan atau kecerdasan orang lah ya, dalam kehidupan ya, dalam melihat kehidupan ya, bukan kecerdasan ini kan macam-macam. Kita lagi ngomongin sedang tidak membicarakan matematika atau fisika atau kimia sih ya, tapi dalam melihat kehidupan gitu. Walaupun ya sebenarnya orang yang tua itu, mmm, ya wajar sih kalau misalnya mereka itu harusnya ya, pengalamannya lebih dan kebijaksanaannya juga lebih dalam. Ya, kita mikirnya harusnya seperti itu dan wajarnya seperti itu, tapi nyatanya di lapangan itu tidak serta-merta seperti itu, gitulah intinya, oke? Baik, kembali ke sini. Jadi kalau dihadapkan pada orang yang sebenarnya nggak terlalu dewasa gitu loh, mereka kecenderungan yaitu melihat masalah sebagai beban. Ya memang sih masalah itu beban, tapi kan bukan berarti lari dari masalah gitu ya. Terus nanti habis lari dari masalah, tiba-tiba datang lagi seperti tidak ada apa-apa. Mereka pikir dengan lari dari masalah, oh masalah itu akan beres sendiri. Nanti setelah lama kemudian datang lagi gitu lah. Ini kan pemikiran yang salah. Akhirnya mereka terjebak pada masalah yang sama aja terus gitu. Jadi kalau mau menjalin hubungan sama orang yang model kayak gini, mereka datang seperti tidak ada apa-apa gitu ya, dan kecenderungannya lari dari masalah ketika dihadapkan pada masalah. Orang kayak gini, kurang potensial jika dijadikan partner hidup, dalam karena carilah partner hidup yang memang bisa diajak kerjasama gitu loh. Banyak sekali tantangan-tantangan hidup nih ke depannya, ya kan. Ya kalau misalnya nggak bisa diajak komunikasi, nggak bisa saling mengerti, nggak bisa diajak bekerja sama, ya susah gitu, kayak kerja sendiri pada akhirnya ke depannya gitu loh, ya kan. Kayak gitu sih. Penting sekali untuk, mempertimbangkan hal itu dalam memilih partner hidup lah intinya gitu. Dalam memilih partner gitu ya. Oke, nah itu salah satu contoh orang mmm, yang bikin nggak dewasa itu gini loh maksud aku ya, ini dari sudut pandang aku aja. Mmm, dia udah pergi, dia atau siapapun mereka terserah gitu ya, dia pergi ketika ada masalah, ketika dihadapkan pada masalah. Tapi datang lagi dengan sok kayak nggak ada masalah gitu loh, innocent gitu, mmm, datang lagi tuh seperti kayak nggak punya salah, nggak ada masalah, biasa-biasa aja. Karena mikirnya, ya itu, oh kalau dia pergi, ya itu entar beres sendiri. Terus dia masih ingin kembali gitu, ya tinggal kembali lagi tapi nggak punya pikiran kalau kembali lagi itu plan-nya apa gitu loh, apa yang mau dievaluasi dari hubungan itu gitu loh. Nah kayak gini susah sih ya menjalin hubungan dengan orang yang seperti itu gitu. Itu sih kalau menurut aku yang tidak dewasa itu kan gini loh ya, ya itu sih yang menurut aku tidak dewasa kan, apa ya, dia harusnya sadar sama pilihan dan konsekuen dengan pilihannya. Ketika dia sudah pergi, ya sudah gitu loh. Tapi kalau dia kembali, dia harus sadar sama konsekuensinya gitu. Bukan mikirnya hanya jangka pendek aja, dia ingin pergi, dia ingin kembali, dia ingin pergi, dia ingin lari, terus dia masih ingin bersama gitu. Hanya jangka pendek berdasarkan keinginannya tapi nggak, ya kayak gitu. Jadi mikirnya cuman pendek-pendek aja, sependek itu gitu loh ya.
Kan beda misalkan, oh ya udah gue udah nggak nyaman, gue pergi gitu dan nggak kembali. Nah, menurut aku tidak melihat, aku tidak menghakimi orang ini tidak dewasa. Itu pilihan dia, dia mau pergi, buat dia dengan dia pergi, oke dia selesaikan, dia terima apapun itu. Maksudnya gimana ya? Kalau jadinya begini ya udah dia dianggap penyelesaiannya ya begini aja dengan ya udah selesai. Itulah penyelesaiannya, terus dia move on pergi gitu. Dia konsekuen kalau memang sudah memutuskan pergi gitu. Itu pilihan menurut aku, dia mau pergi itu pilihan ya. Aku sih tidak menghakimi yang memilih pergi, sorry bukan memilih pergi, mau memilih pergi atau stay itu terserah sebenarnya. Tapi aku tidak menghakimi orang itu tidak dewasa enggak, dia, apa ya, ya mungkin dianggap itu udah selesai gitu ya, dan dia memutuskan untuk pergi gitu. Kalau itu sih aku tidak menghakimi tidak dewasa ya, gitu ya. Oke, tapi yang jadi masalah itu adalah ketika orang itu ingin stay, memaksakan stay, memaksakan bersama tapi hanya saling menyakiti. Ya menurut aku masih lebih baik orang itu sadar untuk pergi saja daripada terjebak pada hubungan yang saling menyakiti tapi nggak punya solusi gitu loh ya. Gitu sih. Itu pendapat pribadi, oke. Kembali ke sini. Nah ya, kalau aku lihat di sini orang-orang ini kayak ini yang aku lihat tadi, yang sudah aku sampaikan tadi. Mereka terus melangkah tapi apa ya, kayak nggak pernah apa ya, kayak hanya menumpuk masalah gitu loh. Jadi mereka jalan terus tapi setiap ada pekerjaan rumah nggak mereka bereskan, nggak mereka kerjakan, nggak mereka selesaikan. Jadinya mereka hanya apa ya, kayak nggak membereskan masalah dalam hidupnya gitu. Ini kayak orang ngepel, tapi jalannya ke depan bukan ke belakang, bukan mundur tapi ke depan. Artinya mereka merasa mereka udah kerja, jalan terus ke depan, hanya meninggalkan jejak-jejak kotor gitu. Jadi nggak sesuai dengan tujuan ngepel untuk membersihkan gitu, gitu ya. Ini itu yang kulihat. Jadi kayak orang-orang ini karena ini kan bukan hanya satu orang ya, terjebak pada masalah yang kayaknya sama terus dan ya itu, terus melangkah, bukan apa ibaratnya lah, kalau lagu gimana sih? Terus melangkah untuk melupakanmu gitu ya. Ini ya terus melangkah tapi ini hanya buang-buang kotoran aja gitu loh. Ya jadi kayak terjebak pada masalah yang sama. Kelihatannya mereka move on terus tapi, sebenarnya tidak baik-baik aja hidupnya gitu loh. Di dalam dirinya itu banyak konflik. Kayak buntu, kayak nggak ngerti nih kok masalah ada aja, terus aja gitu. Terus kayak, kayak nggak menemukan jalan keluar gitu. Ada pikiran seperti itu di sini. Ya terus ada rasa sakit yang amat sangat ketika mereka harus galau lagi gitu loh. Ya jadi ada orang yang tipenya itu waktu awal putus, itu kayak baik-baik aja gitu, tapi nanti galaunya itu di belakang gitu. Tapi ada orang juga yang waktu awal putus itu mereka harus apa, berproses banget ya. Mereka sedihnya itu saat hubungan itu sudah diakhiri gitu lah ya. Mereka memang sedih, mereka berproses, tapi setelah mereka berhasil dari proses itu, mereka justru ke depannya itu benar-benar move on dan free gitu loh. Ya, jadi ada tipe-tipe orang sih memang. Tipenya mmm, yang yang bersedih-sedih dulu tapi free, kemudian bebas, lepas, move on, benar-benar move on. Atau yang tipe kayaknya nggak ada apa-apa, biasa aja gue udah move on, dalam waktu harian, dalam waktu hari atau jam sudah move on, bebas, lepas gitu. Padahal ternyata enggak, itu sekedar pelarian aja gitu. Karena setelah itu mereka sadar pada realita yang ada bahwa hubungan itu telah berakhir dan mereka galau lagi, berat lagi galaunya. Jadi mereka ini tipe yang sakit-sakitnya itu di kemudian hari gitu loh. Ya, mereka tipe yang sakit-sakitnya di kemudian hari. Awalnya seperti baik-baik saja gitu. Jadi ya kalau menurut aku sih lebih baik nggak apa-apa berproses di awal, sedih, berduka, tetapi habis itu lepas, bebas, benar-benar bebas dari segala kegalauan masa lalu gitu ya. Oke. Nah, di sini aku melihatnya seperti itu sih, orang ini ada rasa sakit yang teramat dalam
karena merindukan seseorang yang masih mereka cintai, mereka inginkan, yang masih ada di hatinya, mereka ingin mendekat lagi tapi kayak galau gitu loh. Kalau gua mendekat lagi ini diterima apa enggak ya kira-kira? Jadi mereka merasa seperti separuh jiwanya itu pergi gitu. Ini udah kayak lagu ya. Tapi gitu, kayak sesakit itu tapi nggak ngerti harus bagaimana, kayak nggak ada yang menolong mereka juga, dan mereka juga nggak bisa membimbing dirinya sendiri untuk keluar dari rasa sakit itu. Itu pelajaran yang aku lihat di sini ya. Kemudian di sini mereka kayak, ya suka nggak suka pada akhirnya kayak di sini ada oke, energi Virgo tadi udah aku sebut ya, Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius sudah. Pada akhirnya orang itu akan dihadapkan pada pilihan belajar atau terus merasakan sakit itu gitu. Ya kalau kalau mereka ini kayak orang lagi kelaparan ya. Kamu mau kerja untuk cari uang dan cari makan, atau kamu mau diam terus menikmati rasa laparmu gitu. Kalau mager akhirnya harus mengambil pilihan menikmati rasa lapar. Tapi kalau dia udah nggak kuat untuk merasakan lapar terus kan akhirnya dia harus bergerak gitu loh. Aduh tiba-tiba aku jadi keinget kucing jalanan jadi sedih deh. Kayak gitu ya. Pada akhirnya suka nggak suka harus bergerak gitu. Kayak gitu. Jadi ya kayaknya orang ini juga gitu sih. Sakit banget tapi akhirnya mereka suka nggak suka gitu loh. Walaupun mereka nggak mau untuk walaupun mungkin tipe yang lari dari masalah, tapi akhirnya mereka nggak bisa lari. Akhirnya mereka harus menghadapi sakit itu dan realita itu gitu loh. Dan suka nggak suka akhirnya mereka harus belajar dari situ. Harus bangkit gitu. Ya bangkitnya dengan belajar. Walaupun mereka mungkin nggak suka belajar gitu ya, tapi ya nggak ngerti lagi harus gimana karena kayak udah berada di titik kesakitan, kegalauan, keterpurukan keterpurukan karena seseorang itu yang kulihat di sini. Oke. Baik, oke, pesan yang ada di sini ya, melengkapi dan menyempurnakan feminin dan maskulin gitu. Ya itu yang aku bilang, seperti separuh jiwanya hilang pergi gitu. Rasanya kayak setengah gitu nggak ada. Ya iyalah, hilang dan pergi berarti kan nggak ada gitu ya. Ya gitu ya, mungkin tertatih gitu ya. Itu pelajaran yang mereka harus lalui di sini. Oke. Semoga diberikan yang terbaik dan kita akan lanjut ke grup 3. Bye grup 2. Oke, grup 3 ini yang kalian pilih ya di Zahir ya. Ini kartunya setelah dibuka, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, Venus, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini aku melihat ada Aries, ada Aquarius, ada Pisces ya. Kemudian ya itu sih yang kulihat ada Scorpio, Taurus, Leo. Tapi yang kuat itu adalah Aries, Aquarius, Pisces. Itu yang kuat. Oh, ada Capricorn juga ya di sini ya. Untuk grup 3 ya. Oke, grup 3. Kira-kira pelajaran apa sih yang mereka terima di sini? Aku melihatnya kebanyakan di sini soal romance, udah jelas di situ ada desire ya. Aku melihatnya pelajarannya mereka itu sebelum aku sebutkan pelajarannya, aku melihat energinya dulu ya. Aku bacakan energinya dulu di sini. Ini orang yang jelas mau kembali ya. Orang yang akan berupaya keras untuk kembali, orang yang masih berusaha mencari jalan untuk kembali. Jadi bukan hanya keinginan dan harapan ingin kembali, tetapi aku melihat energi aksi di sini ya. Energi aksi di sini cukup besar, cukup kuat ya, cukup passionate ya untuk mengupayakan rekonsiliasi, untuk memanifestasikan orang yang masih diinginkan. Itu yang kulihat di sini. Jadi di sini aku melihat ada beban dan tantangan yang besar. Rasanya tuh sulit untuk dilalui, rasanya sulit untuk kembali. Tetapi orang ini tetap tidak mau putus berharap. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan pelajarannya ya itu tadi, ya mereka harus merasakan itu. Cuman apa ya? Aku melihatnya sih mereka sendiri memang mau mengupayakan dengan semangat gitu loh ya. Aku melihat energi fire-nya di sini tuh cukup apa ya, kuat sekali gitu ya. Jadi kayak nggak peduli tantangan yang ada, mereka masih terobsesi dan masih mau berusaha. Itu yang kulihat di sini. Itu tadi ya, karena passion, karena desire yang ada cukup membakar mereka untuk
melakukan tindakan, ya segala tindakan atau upaya untuk rekonsiliasi. Nah, di sini aku melihat, untuk hubungan ini kembali pun sebenarnya cukup lama gitu ya, dan dalam waktu itu mereka juga harus merasakan keterpurukan gitu ya. Mereka mengidamkan yang namanya, sebuah pernikahan, hubungan jangka panjang ya, sebuah komitmen dan kesuksesan finansial, kebahagiaan, kemakmuran itu yang mereka harapkan dalam hubungan ini, dalam koneksi ini gitu, itu yang kulihat di sini. Jadi pelajaran apa yang mereka terima, ya itu, ya mereka harus menunggu, bersabar, ya mereka harus menghadapi tantangan yang besar, mereka harus dealing atau apa ya, mereka harus merasakan, ya rasa terpuruk itu ya, aku lihatnya ya. Jadi kayak rasa, mmm, apa ya, rasa terpuruk dan kayak kenyataan mereka harus bersabar cukup lama gitu loh ya. Itu yang kulihat di sini dan melalui perjalanan yang cukup panjang. Yaitu ya kesabaran apa ya, tuntutan untuk bersabar, tuntutan untuk menjalani perjalanan yang cukup panjang dan tetap bersabar, terus tuntutan bukan tuntutan ya, kayak kenyataan juga bahwa akhirnya ya mereka masih terpuruk gitu ya. Kalau terpuruk ini pilihan sih. Tapi kan karena mereka menginginkan, terus apa yang mereka inginkan tidak mereka dapatkan, akhirnya mereka merasa terpuruk gitu ya. Aku melihatnya itu sih, ya, harus berjibaku banget nih bahasanya. Ya harus bersabar dengan, rasa terpuruk juga gitu, selain bersabar dengan proses dan jalan panjang yang harus dilalui ya. Terus aku melihatnya di sini pelajaran lainnya itu ya, ya jelas semua butuh proses, tidak serta-merta apa yang mereka inginkan itu harus terjawab dengan cepat gitu ya. Dan ya itu yang kulihat ya, pelajaran untuk menjalani proses, lagi-lagi ya proses, proses, dan proses gitu. Dan ya untuk apa ya, pada akhirnya semua orang itu akan menerima konsekuensi sih ya, saat kita merasa, kita nggak siap dengan konsekuensinya, kita saat ada bahkan untuk orang yang suka lari dari masalah pun pada akhirnya mereka harus menerima konsekuensi dari segala pilihannya. Mungkin mereka nggak serta-merta bilang, "Gua memilih A, B, atau C." Tapi dengan langkah dan tindakan itu adalah pilihan dong. Ketika apapun yang sudah mereka lakukan ya, mereka putuskan dengan langkah itu, ya itu pilihan. Dan suka nggak suka, walaupun orang yang suka lari dari masalah pun, mereka tetap akan dihadapkan oleh konsekuensinya dan itu udah otomatis terikat dalam hidupnya, ya antara mereka dengan semesta alam gitu ya. Jadi ya suka nggak suka, itulah hidup gitu ya. Itu sih yang aku lihat di sini ya. Jadi, itu pelajaran yang mereka lalui ya, mereka hadapi gitu ya. Terus di sini aku melihatnya ada usaha untuk move on, tapi kayak mereka belum rela gitu loh. Jadi masih mengalami konflik batin gitu ya. Aku melihatnya, oh pelajaran lainnya ya ini balik lagi ya, di sini aku hanya membacakan kronologinya. Pelajaran itu sebenarnya bisa kalian simpulkan sendiri sih, karena ini soal sudut pandang ya. Nah, aku melihatnya pelajaran lainnya juga ini, apa namanya, mmm, tadi desire ya. Bagaimana mereka harus mengelola rasa itu gitu. Ketika mereka punya desire yang besar, passion, mereka punya obsesi, mereka punya keinginan yang besar. Tapi ya itu tadi, mereka harus berjalan dulu melalui jalan yang panjang untuk keinginan itu gitu. Ya itu bagian dari apa ya, bagian dari perjalanan, kok perjalanan, bagian dari pelajaran gitu ya, kayak gitu sih ya. Akhirnya kan suka nggak suka, kita ya bukan kita sih ya, mereka yang harus, mengendalikan desire itu, obsesi itu gitu ya. Misal orang puasa lah ya, makannya baru bisa nanti maghrib, makan minumnya baru bisa nanti maghrib, nggak bisa
laper di jam 12 langsung makan di jam 12 kan nggak bisa gitu ya. Kalau puasa, harus menunggu makan minumnya di maghrib ya. Nah, yang ya sama kayak orang-orang ini di sini, yang mereka pelajari adalah ya mereka yang harus menekan desire itu, keinginan untuk makan itu, keinginan untuk makan dan minum itu. Itu contoh kalau orang berpuasa ya. Nah, kalau mereka, ya mereka yang mau nggak mau akhirnya harus, mmm, saat walaupun mereka bukan orang yang sabar gitu ya misalkan, tapi akhirnya mereka dipaksa untuk sabar juga oleh keadaan gitu loh. Mereka yang harus menekan keinginan yang besar, itulah intinya. Itu pelajarannya yang aku lihat di sini, oke? Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik ya, oke bye, grup 3.